Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak membaca sebuah berita ya. Judulnya adalah Menteri di Malaysia usul kripto, Bitcoin dan kawan-kawannya ya dijadikan alat pembayaran yang sah. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah berita yang sangat baik. Berita ini diupdate pada tanggal 22 bulan 3 tahun 2022 ya. Artinya ini baru pada jam 10:42 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Ini baru berita ini. Nah, jika ini terjadi, maka ini adalah sebuah perubahan yang dahsyat, teman-teman. Artinya, Malaysia jika menyetujui ini, maka Malaysia akan menjadi negara yang sangat maju, teman-teman. Mengapa demikian? Karena dengan Malaysia menyetujui, maka seluruh pengguna kripto-kripto di dunia bisa berkiblat ke Malaysia, teman-teman. Nah, potensi yang paling berkembang ya, potensi sebuah kripto yang paling potensial jika suatu saat kripto digunakan untuk pembayaran alat pembayaran yang sah, maka yang sangat-sangat diuntungkan adalah PI Network, teman-teman. Mengapa PI Network ya? Karena PI Network itu, teman-teman, ya memang didesain untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua, teman-teman. Berbeda dengan kripto-kripto yang lainnya. Sedangkan kripto-kripto yang lainnya itu dikembangkan untuk melakukan suatu solusi ya, seperti Ethereum misalnya itu sebuah smart contract ya untuk menciptakan tatanan keuangan secara terdesentralisasi, teman-teman. Nah, seperti itu. Sehingga yang benar-benar berpeluang adalah jika ini terjadi adalah PI Network. Mengapa PI Network ya? PI Network itu punya kelebihan banyak sekali, teman-teman ya. Yang pertama, dia dikembangkan memang tujuan pengembangannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua, teman-teman. Seperti itu. Yang kedua, PI Network ini sudah memiliki komunitas, teman-teman ya. Komunitas di berbagai negara, teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan meremehkan komunitas ya. Tanpa adanya suatu komunitas, maka sesuatu tidak akan terjadi, teman-teman ya. Nah, suatu negara pun tanpa adanya komunitas atau tanpa adanya masyarakat ya, maka tidak akan terbentuk suatu negara, teman-teman. Yang ketiga ya, adanya sebuah kesepakatan, teman-teman. Nah, jika komunitas-komunitas ini membentuk suatu kesepakatan ya, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, teman-teman. Ya, rupiah itu berbentuk kertas, teman-teman, hanya kertas, teman-teman. Namun karena adanya kesepakatan yang disepakati, maka dia menjadi berharga, teman-teman. Seperti itu. Maka yang sangat berpotensi adalah PI Network ya. Jika negara ini menyetujui kripto sebagai alat pembayaran yang sah, teman-teman. Nah, seperti itu. Mengapa? Ya, PI Network itu sudah mengembangkan ya saat kripto yang lain terfokus kepada sebagai sebagai sesuatu komoditas yang diperdagangkan ya. Justru PI Network itu pengembangannya saya lihat sangat teratur, teman-teman. Saya terstruktur ya. Meskipun lambat tapi terstruktur. Mereka mengembangkan ya PI Chain Mall ya, PI Mall ya. Dan di berbagai negara itu dikembangkan oleh mereka. Meskipun mereka pelan-pelan tapi mereka saya melihat fokus, teman-teman, terhadap pengembangannya ya. Seperti itu. Jika nanti kripto ya di suatu negara tertentu dibolehkan menjadi alat pembayaran yang sah, saya yakin negara tertentu akan menjadi kiblat daripada pemilik kripto di dunia, teman-teman, sehingga negara tersebut akan maju ya, terutama dalam hal penerimaan pajak, teman-teman ya. Seperti itu. Maka Indonesia pun suatu saat mau tidak mau tidak bisa terelakkan lagi, teman-teman ya, karena ini dunia digitalisasi ya. Ini bahasa ininya ya adalah unelakable. Apa itu unelakable? Artinya dunia digitalisasi ini tidak bisa dielakkan lagi ya. Maka suatu saat memang perlu suatu undang-undang yang membolehkan, teman-teman, seperti itu. Nah, ini di Malaysia, teman-teman. Sumbernya adalah di kata data, teman-teman. Jika ini terjadi, maka kripto ya, PI Network saya yakin akan menjadi sangat berharga. Mengapa demikian ya? Karena suplai PI Network itu ya hanya 100 miliar kalau tidak salah, teman-teman. Sehingga ya 100 miliar itu jumlah yang kecil, teman-teman. Mengapa demikian? Jika 100 miliar menjadi sebuah kesepakatan ya, dia menjadi sebuah alat untuk transaksi, maka itu adalah nilai yang kecil, teman-teman ya. Bayangkan di suatu negara, teman-teman ya. Di suatu negara
yang ada uangnya untuk sebuah transaksi, untuk di negara Malaysia saja jumlahnya ribuan triliun teman-teman ya. Bayangkan untuk di negara Malaysia saja nilai uang yang beredar itu ribuan triliun teman-teman. Nah sedangkan PI Network ini ya itu hanya di satu negara teman-teman ya ribuan triliun. Di PI Network ini jumlahnya satu dunia teman-teman hanya 100 miliar ya. Maka jika nanti PI Network ini sukses dalam pengembangannya, jangankan harganya hanya $1.000 teman-teman, saya yakin bisa lebih tinggi dari itu teman-teman ya. Seperti itu. Dengan catatan sebuah komunitas ini ya bisa terjadi ya dengan catatan juga ada sebuah kesepakatan dunia yang melegalkan PI Network sebagai atau kripto ya sebagai alat pembayaran teman-teman. Maka ketika kripto dijadikan alat pembayaran yang sah, maka yang paling berpeluang adalah PI Network teman-teman. Saya melihat seperti itu ya. Nah, buat teman-teman ya tetap saya sarankan ya karena kita tidak tahu perkembangan ke depan teman-teman ya. Memasuki dunia cryptocurrency ya. Bisa saja jika ke depan ada satu atau dua negara yang melegalkan seperti itu, maka akan diikuti oleh negara yang lainnya teman-teman. Karena negara yang tidak mengikuti perkembangan sudah pasti akan tertinggal teman-teman ya. Seperti itu. Maka teman-teman disarankan tetap melakukan penambangan ya sambil melihat perkembangan seperti itu. Nah, ini adalah berita yang terjadi di Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengusulkan agar kripto seperti Bitcoin dan Ethereum diadopsi sebagai alat pertukaran yang legal, teman-teman. Nah, seperti itu, ya. Nanti ketika kripto ini disahkan sebagai alat pembayaran yang legal, maka yang sangat berpotensi adalah Pay Network, teman-teman, ya. Karena Bitcoin dan Ethereum ini lebih cocok sebagai alat yang diperdagangkan teman-teman. Kalau saya melihat seperti itu. Namun PI Network sudah mengembangkan mall-mall ya, PI Mall teman-teman di berbagai negara ya. Memang tujuan PI Network memang dikembangkan adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua teman-teman seperti itu ya. Namun di sini ya kita lanjutkan. Namun kementerian menyerahkan keputusan kepada pemerintah, terutama Bank Sentral dan Komisi Sekuritas teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini sebaiknya saya sarankan ya teman-teman, saya tidak ingin membahas lebih lanjut ya. Saya sarankan kepada teman-teman untuk terus melakukan penambangan ya teman-teman, karena dunia ini akan terus memiliki perubahan teman-teman ya. Sehingga ketika kita tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka kita akan tertinggal ya seperti itu. Jadi saat ini yang sedang dikembangkan adalah PI Network, maka teman-teman teruslah melakukan penambangan. Meskipun untuk saat ini belum berharga ya, karena memang sistemnya belum terbentuk secara total, maka lakukan saja penambangan teman-teman ya. Jangan berpikir pendek ya, harusnya langsung ada uang di depan mata, jangan seperti itu ya. Kita berpikir seperti mereka teman-teman ya yang sedang berjuang teman-teman. Kita tidak pantas teman-teman ya. Mereka